Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Gimana kabarnya? Semoga semua sehat dan selalu dalam lindungannya, amin. Nah, setelah sekian lama aneh nggak bikin konten alur cerita film yang dikarenakan kesibukan dan agak males-malesan. Nah, kali ini aneh mau ngerangkum sebuah film yang cukup gokil ceritanya. Dan film ini berjudul Catch Me If You Can, yang kalau diartikan dalam bahasa Indonesia adalah tangkap saya jika kamu bisa. Oke lah kalau begitu, nggak perlu banyak bacot, langsung aja kita gas alur ceritanya. Dan cerita dimulai dari keluarga Bapak Frank William Abagnale Senior dan Frank William Abagnale Junior dan Mama Paula. Kehidupan mereka nampak begitu tenang, harmonis, dan menyenangkan. Mungkin inilah gambaran dari keluarga cemara ya guys. Akan tetapi suatu ketika Bapak Frank Senior mengalami sebuah masalah keuangan dan membuat mereka harus berpindah rumah. Di tempat yang baru, Bapak Frank Senior memberikan sebuah buku cek kepada Frankie yang berisi 50 lembar cek untuk memenuhi kebutuhan Frank Junior. Dan saat di sekolah baru Frank, dia mulai memperlihatkan bakat terpendamnya, yaitu dia berhasil mengelabui semua teman sekelasnya. Bahkan seorang guru pun bisa tertipu dengan aktingnya yang begitu sempurna. Alhasil karena ulahnya itu, kedua orang tuanya pun dipanggil ke sekolahan, dan setelahnya terlihat bahwa sang ayah tak memarahinya dan malah terlihat mendukungnya. Di suatu hari sepulang sekolah, Frank Junior memergoki ibunya berselingkuh dengan teman ayahnya. Wah, gile-gile si mama ini. Bayangin aja betapa hancurnya perasaan si Frankie. Dan si Mama Paula pun memohon kepada Frankie agar tak memberitahukan masalah ini kepada ayahnya. Namun pada akhirnya orang tua Frankie bercerai juga, dan Frankie harus membuat sebuah keputusan yang cukup berat, yaitu harus memilih ikut ibunya atau ayahnya. Karena terlalu berat pilihannya, ia pun malah melarikan diri ke sebuah stasiun dan hendak pergi ke Grand Central. Namun saat mau membayar tiket dengan menggunakan cek yang diberikan ayahnya, apesnya cek itu tak bisa digunakan. Dan di suatu malam Frankie mencoba memalsukan sebuah cek. Lalu ia pun mencoba mencairkannya di sebuah bank. Setelah bernegosiasi dengan menambahkan sebuah trik dengan cara memalingkan perhatian sang teller bank, ia pun masih gagal. Tak patah semangat, dengan berbagai cara ia mencoba mencairkan cek palsunya, namun masih saja tetap zonk. Saat Frankie keluar dari bank, ia melihat seorang pilot yang nampak hidup enak dan dikelilingi oleh wanita-wanita cantik. Dan hasilnya ia pun memutuskan untuk memulai aksinya menjadi seorang pilot gadungan. Frankie pun menyamar menjadi seorang pelajar SMA untuk mengetahui cara-cara menjadi seorang pilot. Setelah mendapatkan semua informasi yang ia butuhkan, dan boom, ia pun menjadi seorang pilot. Frankie mulai membuat sebuah cek palsunya. Dan agar cek itu terlihat seperti asli, ia pun menempelkan sebuah stiker yang ada di sebuah replika pesawat terbang. Dan jadilah sebuah cek aspal asli tapi palsu. Tanpa ragu-ragu ia pun mencairkan ceknya di sebuah bank. Dan sekali lagi, dengan dibumbui sebuah trik sepik-sepik ala Don Juan, si Babang Frankie akhirnya berhasil mencairkan cek palsunya. Setelah mendapatkan modal yang cukup lumayan, Babang Frankie memulai memproduksi cek palsunya secara ugal-ugalan. Ingat guys, adegan di film ini jangan ditiru. Oke, lanjut.
Dengan aksinya, si Franky dapat terbang gratis menuju ke berbagai negara. Dengan keahlian sepik-sepiknya, Franky pun berhasil mengajak bermantap-mantap seorang pramugari. Buset, mantap juga ilmu cocot kencononya. Nah, guys, ilmu cocot kencononya bisa Anda tiru biar bisa dapet cewek modal sepik-sepik doang. Di suatu tempat pelelangan barang, Franky berhasil membeli sebuah mesin ketik khusus untuk mencetak sebuah cek. Dan di tempat lain, para penegak hukum sudah mengetahui cek-cek palsu yang berhasil dicairkan. Agen FBI pun memburu Franky ke tempat hotel penginapannya. Agen FBI yang bernama Carl mendatangi kamar Franky, dan hal tak terduga pun terjadi. Franky berakting menjadi seorang agen rahasia yang juga dikirim untuk menangkap dirinya sendiri. Karena aktingnya yang dilakukannya sangat meyakinkan, alhasil agen FBI pun tertipu dan Franky pun berhasil kabur darinya. Franky menyadari bahwa aksinya menjadi seorang pilot gadungan sudah menyebar di koran-koran, dan selanjutnya karena terinspirasi dari James Bond, dia pun mulai mempelajari semua karakter dari James Bond lewat sebuah film. Di suatu malam tanpa diduga, Franky menelpon Carl, dan ternyata dia ingin meminta maaf karena telah menipu Carl kemarin. Scene berpindah ke sebuah apartemen mewah di Atlanta. Nampaknya Franky telah sukses menjadi seorang James Bond dengan dikelilingi wanita-wanita cantik dan kehidupan yang mewah. Di kemudian hari, Franky mengaku sebagai seorang dokter dan memacari seorang perawat. Dia mulai membuat sebuah ijazah palsu dan mulai bekerja di sebuah rumah sakit sebagai seorang dokter pengawas. Dan seperti sebelumnya, Franky mempelajari sebuah karakter melalui sebuah film. Kerja Franky sangatlah santai karena hanya sebagai pengawas dokter-dokter baru. Di suatu ketika, ada seorang anak yang memerlukan tindakan medis dan Franky pun harus menanganinya karena dia hanyalah dokter palsu dan belum pernah melihat darah yang banyak. Dia pun malah muntah-muntah di toilet. Setelah itu, Frank Junior menemui kedua orang tua pacarnya yang ternyata adalah seorang pengacara yang cukup berpengaruh. Franky pun berganti profesi menjadi seorang pengacara. Di malam pertunangan Franky, dia hampir tertangkap oleh Carl, namun ia dapat melarikan diri. Sebelum pergi, ia berjanji kepada pacarnya agar menunggu di sebuah bandara dan dia akan menjemputnya. Namun saat Franky hendak menemui pacarnya, ternyata Carl dan anak buahnya telah bersiap menyergap Franky. Beruntung Franky menyadarinya. Tak hilang akal, Franky pun menyusun sebuah rencana pelariannya dengan cara menyamar menjadi seorang pilot lagi. Dan kali ini dia merekrut para wanita-wanita cantik untuk menjadi pramugarinya. Dengan trik itu, Franky dengan mudah berhasil mengelabui para FBI dan berhasil lolos. Dan untuk kedua kalinya, Carl berhasil dibodohi oleh Frank. Setelah itu, Carl mendatangi para ahli pembuat cek dan berhasil mendapatkan sebuah informasi dari mana tempat asal kertas yang digunakan Franky untuk membuat cek-cek palsunya. Carl pun terbang ke Perancis dan akhirnya berhasil menemukan pabrik kertas milik Frank. Singkat ceritanya, Frank Junior pun tertangkap dan dijebloskan ke penjara. Di suatu hari, Carl mengunjungi Frank di penjara untuk meminta bantuannya mengidentifikasi sebuah cek palsu. Dan pada akhirnya Frank
bekerja untuk FBI dalam menyelidiki kasus-kasus pemalsuan cek di Amerika, dan film pun berakhir. Dan kabarnya Frank dapat menghasilkan jutaan dolar dari kecerdasannya untuk membuat desain cek-cek yang sulit dipalsukan. Dan sejak saat itu pula Frank dan Carl pun menjadi sahabat. Oke guys, ini film yang sangat recommended banget. Ane jamin Anda pasti bisa cengar-cengir saat menonton aksi-aksi Leonardo DiCaprio. Nah, makasih guys udah dengerin ocehan Ane. Jangan lupa like dan subscribe-nya.